Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Jumat adalah hari yang agung. Dalam terminologi hadis, Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Hari Jumat adalah hari terbaik, di mana pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dimasukkan surga, serta dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, kita mengetahui bahwa keistimewaan hari Jumat adalah karena banyaknya keutamaan pada hari itu. Di antaranya adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajabah diantaranya ketika khotib duduk di antara dua khutbah, diampuninya dosa dengan sholat Jumat, dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari ini. Dalam riwayat hadis Al-Baihaqi disebutkan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, memancarlah cahaya baginya antara dua Jumat. Ketika Al-Quran atau hadis menyebutkan hari, maka yang dimaksudkan adalah hari menurut perhitungan Komariah atau kalender Hijriyah, yaitu dimulai matahari terbenam hingga matahari terbenam esok harinya, atau dari maghrib ke maghrib berikutnya, bukan dari tengah malam seperti dalam kalender Masehi. Maka membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat berarti waktunya terbentang antara maghrib pada Kamis malam Jumat hingga Jumat sore sesaat sebelum maghrib. Artinya bagi kita yang belum sempat membacanya, yaitu surat Al-Kahfi, masih ada kesempatan untuk hari ini hingga sore nanti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Kahfi tersebut ada sebuah ayat yang menunjukkan perbekalan abadi menuju akhirat, sekaligus mengingatkan kita dari ketertipuan dunia. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita mentadaburinya bersama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat ke-46.
Surat ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan bahwa sesungguhnya harta dan anak adalah perhiasan dunia. Keduanya bukan segala-galanya. Namun betapa banyak orang tertipu oleh harta, merasa bahwa harta adalah hal yang paling berharga, yang mampu menjamin masa depan dan kemuliaan. Hingga banyak orang terjerumus dalam dosa karena memburu harta dengan cara yang haram, atau tertipu dengan harta yang telah diperolehnya hingga ia tak lagi mempedulikan Allah yang maha pemberi rizki. Syukur tidak ada, justru kufur yang dipelihara. Maka Al-Quran pun menunjukkan kesudahan orang-orang seperti Qarun yang takabur dengan hartanya. Kekayaannya yang sangat besar hingga kunci istana tak mampu dipikul unta, justru membuat ia celaka. Qarun atau Karun beserta hartanya akhirnya ditelan oleh bumi. Barangkali dari sinilah orang-orang ketika menemukan harta dari dalam tanah menyebutnya sebagai harta Qarun atau harta Karun. Demikian pula dengan anak. Mereka adalah perhiasan dunia. Seperti harta, di satu sisi ia bisa berbuah surga jika dicari dengan cara halal, disyukuri, ditunaikan kewajiban zakat, dan dipakai memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak merupakan potensi besar bagi manusia untuk mendapatkan pahala, mulai dari pahala mendidik, memberi nafkah, hingga potensi amal jariah yang pahalanya takkan putus oleh kematian kita. Ketika ia menjadi anak soleh dan mendoakan kita sebagai buah pendidikan Islami yang diterimanya. Namun di sisi lain, sebagai zinah perhiasan, anak juga bisa mencelakakan. Itulah saat dimana anak hanya dibangga-banggakan sebagai penerus keturunan tanpa disertai pendidikan Islam, hingga kemudian ia menjadi anak durhaka atau malah orang tua yang terseret ke dalam kecelakaan karena anaknya. Misalnya, jika demi anak kemudian orang tua menempuh jalan yang haram dalam memenuhi keinginannya atau membanggakan anak laki-laki hingga seakan-akan menjadi harapan tertinggi dalam kehidupan. Pada zaman dahulu, kita tadaburi bersama, pada periode Makkiyah ada seorang bernama Utbah bin Abi Mu'aidz yang memusuhi Rasulullah. Ia menyebutkan Rasulullah sebagai abtar, orang yang terputus, karena semua anak laki-laki Rasulullah wafat di saat kecil. Namun ternyata sampai hari ini nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dikumandangkan tanpa putus, meskipun semua putra beliau wafat di waktu kecil. Justru Uqbah lah yang menjadi abtar, terputus baik dari rahmat maupun dari kenangan sejarah. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa anak tak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallahi biqalbin salim. Artinya, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka harta dan anak pada awalnya ia adalah netral, bisa menjadi sarana ke surga, namun juga bisa menyeret ke neraka ketika kita tidak pandai mengelolanya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, penggalan kedua ayat 46 dari surat Al-Kahfi itulah yang sangat menarik, bahwa jauh di atas perhatian kita kepada perhiasan dunia berupa harta dan anak-anak yang menyibukkan diri dengannya atau khawatir terhadap keturunan kita, semestinya kita mengutamakan al-baqiyatus sholihah. Dalam surat Al-Kahfi, Khatib sudah menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh atau disebut al-baqiyat as-salihat adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Apa sebenarnya makna yang dimaksud al-baqiyat as-salihat dalam ayat 46 surat Al-Kahfi ini? Jika menelaah dalam kitab tafsir jalan lain, di sana disebutkan dan al-baqiyat as-salihat yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama menambahkan wala haula wala quwata illa billah, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tegasnya sesuatu yang mana manusia mencita-citakan dan mengharapkannya di sisi Allah Ta'ala. Jika melihat dalam tafsir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa al-baqiyat as-salihat adalah zikir yang sering kita baca selepas sholat, yaitu tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwata illa billah, dan tahlil la ilaha illallah. Selain itu terdapat juga dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyat as-salihat adalah la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Hibban serta Al-Hakim telah menaksikannya. Jika melihat dari hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa al-baqiyat as-salihat adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi, yaitu beberapa wiridan yang telah beliau terangkan dalam sabdanya. Hadis ini diterangkan dalam kitab Ibanatul Ahkam Sabulughul Maram karya As-Sayyid Alawi Maliki, yaitu Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksudkan al-baqiyat as-salihat adalah sholat 5 waktu, dan dikatakan dalam satu pendapat bahwa ia adalah semua amal soleh. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa al-baqiyat as-salihat adalah tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, dan tahlil. Dan keterangan ini pun diriwayatkan dalam Ibnu Abbas juga. Dengan demikian, apa sebenarnya keunggulan amalan ini sehingga disebutkan secara istimewa dalam Al-Quran? Kita dapat melihat dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Samrah bin Jundab radhiyallahu an yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Sumarah bin Jundab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ucapan yang paling utama itu ada 4, tidak akan membahayakanmu dengan mana saja kamu memulianya, yaitu subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hadis riwayat Muslim. Terkait hadis ini, kitab Ibanatul Ahkam Sabulughul Maram menjelaskan kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah, dan Allah suka mendengar kalimat-kalimat ini dari hamba-hambanya karena agungnya kedudukan kalimat ini serta rukun-rukun tauhid yang terkandung di dalamnya. Dalam kalimat ini terdapat pula makna tauhid, mengesahkan Allah, membesarkan Allah, menyucikan Allah, memulihkan Allah, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah makna al-baqiyat as-salihat serta keutamaannya. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapkanlah kalimat yang dapat membuatnya mencintai kita. Semoga kita termasuk golongan yang bisa melanggengkan, mengistiqomahkan 4 zikir ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar, sehingga bisa menjadi bekal abadi ke akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim.